Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Basil Calajari dari Prodi PPKN dengan NIM 2304010104023. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Andri Gultom selaku dosen pengampu filsafat kewarganegaraan. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian mengerti tentang the stillborn virtus? Pertanyaan pertama adalah, apa yang kalian pahami tentang the stillborn virtus? The stillborn virtus adalah sebuah konsep yang menggambarkan sifat-sifat positif yang kuat dan teguh dalam karakter seseorang. Istilah ini merujuk pada keberanian, keteguhan, dan ketabahan dalam menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Sifat-sifat ini menunjukkan kemauan yang kuat untuk bertahan dan tidak menyerah dihadapkan dengan rintangan. Dalam konteks ini, the stillborn virtus menggambarkan nilai-nilai yang menonjol dalam karakter yang tidak mudah goyah atau berpengaruh oleh situasi eksternal yang sulit. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dari the stillborn virtus. Yang pertama adalah keteguhan dalam berprinsip. Keteguhan dalam berprinsip menunjukkan keberanian untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini sebagai sebuah kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau tantangan. Prinsip yang kedua adalah ketabahan emosional. Ketabahan emosional juga menyiratkan kemauan yang teguh dan kuat dalam menghadapi situasi yang sulit atau konflik tanpa berpengaruh oleh emosi negatif. Langsung ke pertanyaan nomor 2, yaitu situasi apa yang terjadi di Republik Prancis. Ada beberapa konflik yang terjadi di Republik Prancis. Yang pertama adalah konflik antara penduduk asal dan migran. Dalam buku ini, Wavell menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara penduduk asal dan migran di Prancis. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan budaya, perilaku, dan kepercayaan antara kedua kelompok. Konflik yang kedua yaitu konflik politik migrasi dan penduduk. Wavell menjelaskan tentang politik migrasi dan penduduk yang diikuti oleh pemerintah Prancis. Politik ini mencakup aspek seperti kontrol migrasi, pendukung migran, dan pendukung migrasi. Konflik yang ketiga adalah konflik antara pemerintah dan migran. Dalam buku ini, Wavell juga menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Prancis antara pemerintah Prancis dan migran. Konflik ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memuaskan migran. Konflik yang keempat adalah konflik antara migran dan migran. Di buku ini juga Wavell menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara migran. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan budaya, perilaku antara imigran, serta kepercayaan mereka. Konflik yang terakhir adalah pengaruh migrasi terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Di buku ini dijelaskan tentang pengaruh migrasi terhadap sosial, ekonomi, dan politik di Prancis. Migrasi mempengaruhi kehidupan penduduk asli dan migran, serta mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik di Prancis. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan filsafat integrasi yang ada di Prancis sebagai bentuk penerimaan imigran dari luar Prancis. Di dalam buku Wavell terdapat beberapa filsafat integrasi yang ada di Prancis sebagai bentuk penerimaan imigran dari luar Prancis. Yang pertama adalah integration. Wavell mengatakan bahwa pemerintah Prancis memiliki filosofi integrasi yang berpijak pada konsep integration
Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis mengacu pada konsep integrasi sebagai dasar untuk mengurangi konflik dan mengurangi kekurangan sosial dalam imigrasi dan integrasi. Yang kedua adalah kerjasama. Wavell mengatakan bahwa pemerintah Prancis memiliki filosofi integrasi yang berpijak pada konsep kerjasama. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis mengacu pada konsep kerjasama sebagai dasar untuk bekerjasama dengan komunitas lokal dan pemerintah lain untuk meningkatkan integrasi dan mengurangi konflik. Yang ketiga adalah kerjasama imigran dan komunitas lokal. Wavell mengatakan bahwa pemerintah Prancis memiliki filosofi integrasi yang berpijak pada konsep kerjasama imigran dan komunitas lokal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis mengacu pada konsep kerjasama yang baik dengan imigran dan komunitas lokal untuk membina hubungan yang positif dan mengurangi konflik. Yang keempat adalah toleransi. Wavell juga mengatakan bahwa masyarakat Prancis secara umum memiliki toleransi yang tertinggi terhadap imigran dan kultur lain. Di sini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis mengacu pada konsep toleransi sebagai dasar untuk menerima dan mengintegrasikan para imigran dari luar Prancis. Baik, langsung ke pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan mengapa La République menjadi ide politik yang paling memikat di Prancis. La République menjadi ide politik yang memikat di Prancis karena ada beberapa alasan. Yang pertama, adanya kesetaraan dan keadilan. La République menjadi kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Kesetaraan ini dan keadilan yang menjadi dasar dari republikanisme Prancis yang menekankan pada perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Alasan yang kedua adalah universalitas dan netralitas negara. Konstitusi Republik Prancis menegaskan universalitas yang mengarah pada pengakuan yang sama bagi semua warga negara dalam hal apapun tanpa memandang latar belakang. Netralitas negara dalam menghadapi perbedaan individu menunjukkan bahwa Republik Prancis tidak memihak pada salah satu kelompok, namun berupaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bersama. Alasan ketiga adalah kesederhanaan dan kesetiaan. Kesederhanaan dan kesetiaan terhadap Republik, kebebasan dan kesamaan menjadi nilai-nilai yang diyakini sebagai benar dan dipertahankan dengan keberanian dan keteguhan. Kesederhanaan dan kesetiaan ini menunjukkan bahwa Republik Prancis tidak mudah terpengaruh oleh perubahan sosial dan budaya, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai republikanisme. Alasan yang keempat adalah ketabahan dalam menghadapi perubahan. Ketabahan dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya menunjukkan bahwa Republik Prancis tidak mudah goyah oleh tekanan atau tantangan, namun tetap berpegang pada nilai-nilai republikanisme. Ketabahan ini menunjukkan bahwa Republik Prancis memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan teguh dalam menghadapi perubahan, sehingga menjadi ide politik yang paling memikat di Prancis. Itulah tadi beberapa alasan mengapa La République menjadi hal yang paling memikat, ide politik yang paling memikat di Prancis. Solusi atau pencerahan yang saya ambil dari artikel ini adalah yaitu tentang bagaimana kewarganegaraan dalam suatu negara ataupun kepemerintahan suatu negara yang dapat mempengaruhi integrasi dari para imigran. Solusi atau pencerahan dari saya itu adalah pentingnya kerjasama antara pemerintahan dan kewarganegaraan
dalam menghadapi integrasi para imigran. Contohnya terjadi yang di Prancis, yaitu pemerintah harus bekerja sama dengan warga lokal ataupun kepada pemerintahan lain untuk bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi antara warga lokal dan imigran maupun dengan imigran terhadap pemerintah. Jadi itu saja solusi dari saya. Poinnya adalah pentingnya menjaga hubungan antara pemerintah dan warga lokal untuk mencegah konflik yang terjadi antara para imigran dan warga lokal maupun para imigran dan pemerintah. Sekian video dari saya, mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.